Salam gila bola. Manchester City resmi juara Liga Inggris musim 2021-2022 dan Liverpool pun kecewa. Arsenal juga kecewa karena gagal lolos ke putaran Liga Champions. Tapi itu juga karena kesalahan mereka sendiri. Sebelum kita melihat fakta-fakta yang terjadi pada hari terakhir Liga Inggris, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Manchester City bangkit dari tertinggal 2 gol. Drama paling menegangkan di hari terakhir Liga Inggris tentu saja adalah ketika Manchester City tertinggal 2 gol oleh Aston Villa. Matty Cash membawa pasukan Steven Gerrard unggul lebih dulu dari satu-satunya tembakan on target selama babak pertama. Dan kemudian Philippe Coutinho menjauhkan jarak keunggulan mereka. Tapi sepertinya legenda The Reds itu membuat kesalahan saat menarik keluar Coutinho dan memasukkan Marvelous Nakamba. Hanya berselang 4 menit usai gelandang Zimbabwe ini masuk, Manchester City berhasil membalaskan 3 gol dalam rentang 5,5 menit. Diawali oleh gol Ilkay Gundogan, kemudian Rodri, dan kembali gol dari Ilkay Gundogan. Manchester City yang tadinya tertinggal 2 gol berbalik menang 3-2 atas Aston Villa. Perolehan poin 93 sudah tak mungkin dikejar oleh Liverpool. City resmi menjadi juara Liga Inggris musim 2021-2022. Itu merupakan juara keempat kalinya dari 5 musim terakhir. Rotasi 3 pemain City yang menentukan. Salah satu momen paling menentukan dari laga Manchester City versus Aston Villa adalah pergantian 3 pemain yang dilakukan Pep Guardiola pada awal babak kedua. Ia menarik keluar Fernandinho, lalu Riyad Mahrez, dan kemudian Bernardo Silva. 3 pemain yang masuk adalah Alexander Zinchenko, Raheem Sterling, dan Ilkay Gundogan. Terbukti kombinasi 3 pemain ini menjadi penyebab terjadinya gol-gol yang membalikan skor 0-2 menjadi kemenangan 3-2. Ilkay Gundogan mencetak 2 gol dengan assist oleh Raheem Sterling dan Kevin De Bruyne. Rodri mencetak 1 gol lainnya dengan assist dari Zinchenko. Robin Olsen dipukul fans Manchester City. Begitu peluit panjang berbunyi, para pendukung City membanjiri lapangan Etihad. Namun perayaan gelar juara Manchester City dirusak oleh perbuatan 1 atau lebih supporter yang memukul bagian belakang kiper Aston Villa, Robin Olsen. Manchester City dengan cepat mengeluarkan komunike pers, menyatakan pihaknya mengutuk tindakan pemukulan terhadap kiper Robin Olsen dan berjanji akan mencari pelakunya untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Liverpool menang, tapi tak ada artinya. Di saat yang sama dengan kemenangan Manchester City, Liverpool juga menang 3-1 atas Wolves. Tapi itu tidak ada artinya. Sebenarnya ketika City tengah tertinggal 0-2, para pendukung di Anfield berdebar karena Liverpool imbang 1-1 lawan Wolves setelah gol cepat Pedro Neto menit kedua dibalaskan oleh Sadio Mane. 1 gol lagi maka The Reds berpeluang menjadi juara. Bintang Senegal itu mencetak gol keduanya pada menit 50. Tapi sayang seribu sayang, posisinya sudah terlanjur offside, menyebabkan wasit Anthony Taylor punya tugas mudah membatalkan gol itu. Mohamed Salah baru diturunkan oleh Jurgen Klopp pada menit 58. Ia menggantikan Diogo Jota dan kemudian berhasil mencetak gol pada menit 84. Andy Robertson menambahkan 1 gol lagi menjadi 3-1. Namun kemenangan atas Wolves tidak ada artinya karena Manchester City berbalik menang atas Aston Villa dan mengoleksi 93 poin, Liverpool 92 poin. Mohamed Salah sepatu emas playmaker terbaik. 1 gol Salah menyebabkan sang penyerang Mesir mengoleksi 23 gol. Ia merebut sepatu emas musim 2021-2022. Salah juga mendapatkan hadiah playmaker terbaik usai mencatatkan 13 assist sepanjang musim. Hadiah diberikan segera setelah pertandingan usai di Anfield, tapi tidak ada senyum. Mohamed Salah terlihat sangat kecewa. Ia gagal membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Inggris. Target meraih quadruple atau 4 gelar gagal tercapai. Son Heung-min juga sepatu emas. Di saat yang sama dengan pemberian sepatu emas bagi Mo Salah, hadiah yang sama juga diberikan bagi Son Heung-min. Penyerang Korea Selatan tersebut mendapatkan hadiah karena mencetak 2 gol dalam kemenangan 0-5 di Norwich City, menyebabkan total perolehan golnya menjadi 23 gol musim 2021-2022. Sama banyaknya dengan Mohamed Salah. Son Heung-min menjadi pemain Asia pertama yang meraih sepatu emas di Liga Inggris. Tottenham Hotspur pastikan ke Liga Champions. Kemenangan 5 gol Spurs di kandang Norwich juga memastikan tim London Putih itu akan berlaga di Liga Champions musim depan.
Saat Antonio Conte mengambil alih posisi pelatih di Spurs pada awal November 2021, sukar melihat mereka akan menjadi peserta Liga Champions. Pada waktu itu mereka berada di urutan ke-9 klasemen Liga Inggris, usai menderita 5 kekalahan dari 10 pertandingan pertama musim di bawah arahan Nuno Espirito Santo. Setelah pengambil alihan oleh Conte, Tottenham masih mencatatkan 6 kekalahan lagi. Namun 8 kemenangan sejak pekan 28 menyebabkan mereka berhasil meraih posisi keempat klasemen. Spurs tak kalah lawan 2 tim teratas. Meskipun menderita 11 kekalahan sepanjang musim 2021-2022, namun skuad Antonio Conte boleh menyombongkan diri karena tidak pernah kalah melawan 2 tim teratas Liga Inggris, Manchester City dan Liverpool. Mereka bahkan 2 kali menang atas Manchester City, masing-masing dengan skor 1-0 pada hari pertama pembukaan musim, dan kemudian skor 2-3 di Etihad pada 19 Februari 2022. Waktu itu Dejan Kulusevski membawa tim tamu unggul lebih dulu di menit keempat. Sebelum kemudian gol pertama Harry Kane pada awal babak kedua menjauhkan jarak. Ketika skor sepertinya akan usai 2-2 usai penalti Riyad Mahrez pada menit 92, Kane menyundul bola di depan gawang Ederson pada menit 95 yang memastikan kemenangan bagi Spurs. 2 laga melawan Liverpool berujung 2 hasil imbang, 1-1 pada bulan Mei 2022 di Anfield dan 2-2 di London pada bulan Desember 2021. Arsenal dan Manchester United ke Liga Eropa. Arsenal dan Manchester United akan menjadi 2 tim wakil Inggris di kompetisi Liga Eropa. Kemenangan Arsenal 5-1 atas Everton pada hari terakhir musim sudah tidak ada artinya karena hanya 69 poin. Kalah 2 di bawah Spurs 7-1 yang merebut jatah terakhir Liga Champions. Tapi ini pun sudah merupakan kemajuan besar setelah 2 musim sebelumnya finish pada urutan ke-8. Sementara itu Erik ten Hag hanya bisa terpana menyaksikan penampilan mengecewakan calon timnya pada hari terakhir musim di kandang Crystal Palace. Kalah 1-0. Setan Merah beruntung di saat yang sama West Ham kalah di kandang Brighton sehingga berhasil bertahan di ranking ke-6 klasemen untuk bermain di Liga Eropa musim 2022-2023. West Ham kasta ketiga Eropa. Pasukan David Moyes ini sebenarnya tampil sangat kuat musim 2021-2022 setelah mencapai babak semifinal Liga Eropa sebelum dihentikan oleh Eintracht Frankfurt yang kemudian menjadi juaranya. Tapi kini usai finish pada urutan ke-7, The Hammers harus menjalani kompetisi Eropa di kasta ketiga, Liga Konferensi Eropa. Leeds United bertahan. Gol Jack Harrison menit 94 menyelamatkan musim mereka dari degradasi. Kemenangan 1-2 di kandang Brentford menyebabkan Leeds United bertahan di divisi Premier League. Tampil buruk sepanjang musim yang berujung pemecatan manajer Marcelo Bielsa dan masuknya Jesse Marsch. Leeds sebenarnya favorit kuat untuk turun ke divisi Championship setelah mencatatkan selisih gol minus 37 yang jauh lebih buruk daripada Burnley minus 19. Tapi kekalahan Burnley 1-2 melawan Newcastle menyebabkan perolehan poin mereka hanya 35. Sementara Leeds 38. The Whites selamat. The Clarets pun turun menyusul Watford dan Norwich.